Selamat datang dalam penjelasan mengenai bagaimana mikroorganisme seperti virus dan bakteri dapat menginfeksi tubuh manusia. Meskipun keduanya sangat kecil, mereka dapat menyebabkan berbagai penyakit. Namun, cara mereka menginfeksi sangat berbeda. Mari kita mulai dengan mempelajari bagaimana virus menginfeksi tubuh manusia. Virus adalah organisme yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada banyak bakteri. Mereka tidak bisa hidup atau berkembang biak sendiri. Mereka memerlukan sel tubuh untuk bisa berkembang. Proses infeksi virus dimulai ketika virus pertama kali memasuki tubuh manusia. Mari kita lihat langkah-langkah infeksi virus secara lebih rinci. Langkah pertama dalam proses infeksi virus adalah penempelan virus pada permukaan sel tubuh. Setiap virus memiliki protein khusus yang memungkinkan mereka mengenali dan menempel pada reseptor yang ada pada permukaan sel tubuh. Misalnya, virus influenza atau COVID-19 mengenali reseptor yang ada pada sel saluran pernapasan. Langkah 2. Masuk ke dalam sel. Setelah menempel, virus akan memasuki sel tubuh dengan cara meleburkan lapisan luar virus dengan membran sel. Beberapa virus melakukan ini melalui fusi langsung, sementara yang lain memasuki sel melalui proses yang disebut endositosis, di mana sel tubuh memakan virus. Langkah 3. Replikasi virus di dalam sel. Setelah virus berhasil masuk ke dalam sel, ia melepaskan materi genetiknya biasanya berupa RNA atau DNA ke dalam sel tuan rumah. Di dalam sel, virus akan memanfaatkan mesin biologi sel untuk mulai memproduksi banyak salinan diri mereka. Sel tubuh yang seharusnya bekerja untuk diri sendiri, kini bekerja untuk membuat virus baru. Langkah 4. Perakitan dan pelepasan virus. Setelah virus baru terbentuk, mereka akan dirakit menjadi partikel virus yang baru. Kemudian, virus-virus ini akan keluar dari sel tubuh melalui proses eksositosis atau bahkan dengan merusak sel tubuh, menyebabkan sel pecah dan mati. Virus-virus baru ini kemudian mencari sel lain untuk menginfeksi, dan siklus ini berulang. Dampak pada tubuh. Siklus infeksi ini menyebabkan kerusakan pada sel tubuh yang dapat menyebabkan gejala-gejala seperti demam, kelelahan, dan batuk. Pada beberapa kasus, infeksi virus dapat menjadi sangat parah dan menyebabkan penyakit berat seperti pneumonia atau gangguan sistem organ lainnya. Proses infeksi bakteri berbeda dengan virus. Bakteri adalah organisme hidup yang dapat berkembang biak secara mandiri. Meskipun banyak bakteri yang bermanfaat bagi tubuh manusia, ada juga bakteri yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit. Proses infeksi bakteri juga melibatkan langkah-langkah yang kompleks. Mari kita bahas bagaimana bakteri menginfeksi tubuh manusia. Langkah 1. Penempelan bakteri pada sel tuan rumah. Proses infeksi bakteri dimulai dengan bakteri menempel pada permukaan tubuh kita, seperti di saluran pernapasan, saluran pencernaan, atau kulit. Bakteri memiliki struktur khusus yang memungkinkan mereka menempel pada sel tubuh. Beberapa bakteri memiliki pili atau fibrae yang memungkinkan mereka melekat erat pada sel tubuh. Langkah 2. Invasi dan perusakan jaringan. Setelah menempel, beberapa bakteri akan mulai merusak jaringan tubuh untuk mendapatkan akses ke makanan dan oksigen yang mereka perlukan untuk tumbuh. Beberapa bakteri mengeluarkan zat beracun yang disebut toksin, yang merusak sel tubuh dan menyebabkan peradangan. Langkah 3. Replikasi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu yang singkat, satu bakteri dapat membelah menjadi 2, kemudian 4,
dan seterusnya. Hal ini memungkinkan bakteri berkembang biak dengan cepat dan menginfeksi lebih banyak sel tubuh. Langkah 4. Respon imun dan gejala. Ketika bakteri mulai berkembang biak, tubuh manusia akan merespons dengan mengaktifkan sistem kekebalan. Sel-sel darah putih akan mulai melawan bakteri, menyebabkan peradangan di area yang terinfeksi. Proses ini bisa menyebabkan gejala seperti demam, pembengkakan, nyeri, dan bahkan kerusakan jaringan. Langkah 5. Penyebaran bakteri. Beberapa bakteri dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah atau melalui saluran tubuh seperti saluran pencernaan. Ini bisa memperburuk infeksi dan menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Jika tubuh tidak dapat mengendalikan infeksi, antibiotik dapat digunakan untuk membantu mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Setelah kita memahami bagaimana virus dapat menginfeksi tubuh, saatnya untuk memikirkan bagaimana kita bisa melindungi diri. Ingatlah bahwa virus, meskipun mikroskopis, bisa berdampak besar bagi kesehatan kita. Mereka dapat menyebar melalui udara, kontak langsung atau permukaan yang terkontaminasi, membuat kita lebih rentan terinfeksi. Namun, tubuh kita tidak kuat tanpa pertahanan. Setiap hari sistem kekebalan tubuh kita bekerja keras untuk mengenali dan melawan ancaman dari luar. Saat virus berhasil masuk, sel-sel tubuh kita mulai mengirimkan sinyal agar pertahanan tubuh bergerak cepat. Ini adalah proses yang luar biasa, di mana sel-sel kekebalan seperti limfosit tinggi dan B berperan penting dalam menyerang dan menghancurkan virus. Namun, tidak jarang sistem kekebalan tubuh kita membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, pencegahan adalah langkah pertama yang paling penting. Dengan menjaga kebersihan tangan, mengenakan masker di tempat-tempat ramai, dan menjaga jarak sosial, kita dapat mengurangi kemungkinan virus masuk ke tubuh kita. Tentu saja, vaksinasi adalah alat utama dalam melawan infeksi virus. Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali dan melawan virus tanpa harus menghadapi penyakit tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti program vaksinasi yang disarankan oleh para ahli kesehatan. Tapi ingat, pencegahan bukan hanya tentang melawan satu jenis virus saja. Ini adalah tentang menjaga kebiasaan hidup sehat yang mendukung tubuh kita dalam melawan berbagai jenis patogen. Makan makanan bergizi, cukup tidur, dan olahraga secara teratur adalah langkah-langkah yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah tubuh berhasil mengalahkan infeksi, sistem imun akan kembali normal. Namun, tubuh kita akan menyimpan memori tentang virus atau bakteri yang baru saja menginfeksi. Ini memungkinkan tubuh untuk lebih cepat melawan infeksi serupa di masa depan dengan proses yang lebih efisien. Pada akhirnya, menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk melawan infeksi. Semakin kita memahami cara tubuh bekerja melawan penyakit dan cara melindungi diri dengan kebiasaan yang sehat, semakin kita dapat mengurangi risiko infeksi dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, ingatlah selalu untuk menjaga kebersihan, memperkuat sistem imun dengan gaya hidup sehat, dan jangan ragu untuk mendapatkan vaksinasi. Dengan cara ini, kita bisa melindungi tubuh kita dari infeksi dan tetap sehat sepanjang hidup. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan dalam materi, kami mohon maaf.